Bina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Matan Al-Arba'in Nawawiyah, masuk di dalam Al-Hadithul Khamis wal Ishrun, hadis yang ke-25. Ya. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari perawi terakhir sahabi jalil Abi Dzar, semoga ridha Allah kepada beliau. Waktu itu sempat kita bahas juga tentang biografi beliau secara singkat, Abu Dzar, yang mana beliau menyatakan anna unasan, bahwasanya beberapa jamaah, beberapa kelompok dari manusia, min ashabi Rasulillah, dari para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para sahabat baginda Rasul, yang mana mereka udul, mereka itu orang-orang yang adil, yang menepati janji, yang keutamaannya setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan mereka secara rata radhiyallahu anhum. Apapun yang terjadi di antara mereka, maka hendak kita diam. Jangan berkomentar, jangan berbicara, bahkan sampai-sampai merendahkan harga diri mereka. Nggak boleh. Maka di Subat disebut tuh apa? Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Allah. Wa ma jara baina sahabi naskut. Apa yang terjadi di antara para sahabat, ada perselisihan antara fulan dan fulan, fulan dan fulanah, naskut, diam aja udah. Jangan kita cela A, B, C. Yang benar ijtihadnya Allah berikan 2 pahala. Yang salah ijtihadnya Allah berikan 1 pahala. Nah itu. Nah, bahwasanya dari sahabat Rasulullah SAW, qalu lin Nabi SAW, mereka berkata kepada Nabi besar Muhammad, apa yang nyatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, zahaba ay raja'a, kembali ahlu duthur. Duthur jamak dathrun, ay al amwal kathirah, pemilik harta yang banyak, hartanya berlimpah ruah. Mereka kembali, ya Rasulullah, ahlu duthur bil ujur, kembalinya dengan berbagai macam pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Berarti yang ngeluh ini yang bukan ahlu duthur. Yang ngomong ini berarti bukan orang punya harta. Kan sahabat ada 2, ada yang punya harta. Iya dong, emang Nabi sahabatnya miskin semua? Nabi punya juga sahabat, ya, para hartawan, orang yang memiliki hartanya di mana-mana, seperti Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hartanya banyak mereka. Ada orang yang biasa, ada orang yang fakir, sama. Nah, ini orang yang dikatakan fakir ini berkata, mengeluh pada Rasulullah, ya Rasulullah, kembali orang-orang kaya itu dari sahabat kita itu dengan berbagai macam pahala. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumun kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kita puasa. Nah, tapi bedanya apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bersedekah bi fuduli amwalihim. Di sini artinya bi idhafati sifah lil musuf, artinya bi amwalihim al-fadilah. Mereka bersedekah
dengan sisa harta-harta mereka. Jadi setelah mereka belanjakan ke yang diwajibkan kepada istri dan anak mereka, itu ada sisa mereka bisa mereka sedekah. Sedangkan kami kebutuhan pas-pas, nggak bisa sedekah seperti mereka. Qala, nah disinilah dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalaysa. Nah, ini pertanyaan yang memberikan pengingkaran. Bukankah? Iya kan? Awalaysa, bukankah menjadi yang demikian itu qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah ya apa yang terjadi itu sungguh Allah buat untuk kalian sesuatu tasaddaqun. Asalnya begini, asalnya tatasaddaquna. Ya. Kemudian udghimatit ta tsaniyah. Diidghamkan tak yang kedua menjadi shad. Taklib min babi taglib, dirubah tak jadi shad. Asalnya tatasaddaquna bihi. Asal begitu. Lalu jar majrurnya dibuang karena udah dipahami. Artinya asalnya begitu. Qad ja'alalakum ma tatasaddaquna bihi. Nah, tak yang kedua dirubah menjadi shad, lalu diidghamkan, kemudian jar majrur dihilangkan. Tidakkah Allah jadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Jadi pemahaman sahabat yang namanya sedekah itu hanya terbatas dalam harta benda. Sahabat memiliki pemahaman bahwa sedekah itu bisa dikatakan sedekah hanya dengan harta benda. Maka Nabi menjawab, enggak membatasi yang namanya sedekah itu dengan harta benda. Maka sedekah bisa dengan yang lain. Apa di antaranya? Nah, dijawab oleh Nabi, inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya dengan setiap tasbih yang kamu ucapkan subhanallah, itu adalah ini fi sobah, bukan wilayah. Sesungguhnya dengan setiap tasbih itu sedekah. Jadi yang kalian ucapkan itu sedekah. Artinya apa? Bahwa sedekah itu tidak terbatas hanya untuk orang yang memiliki harta saja. Tapi orang yang tidak memiliki harta, artinya orang fuqara, mereka juga bisa bersedekah. Dengan apa? Dengan mereka tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu seperti pahala sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir itu adalah sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu sedekah. Wa kulli tahmidah sedekah. Tuh. Ini yang disebut dengan apa? Dengan al-baqiyatus sholihat. Ucapin subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ditambah lagi boleh wala haula wala quwata illa billah. Maka di situ Al-Imam Hasan Asy-Syadzili beliau katakan, ya kan? In aratta an la yasda laka galbuka. Kalau engkau ingin tidak menjadi berkarat hatimu, ya, wa yazulu laka hammun wa karbun, dan hilang segala kegelisahan dan kesumpekan, wala yabqa alaika dzanbun, dan tidak tersisa atasmu dosa. Tuh, fal yulazim al-baqi aw fal yukthir al-baqiyatis sholihat. Maka perbanyakilah dalam membaca baqiyatus sholihat,
yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ditambah lagi wala haula quwwata illa billah. Oke, hadisnya yang kita hafalin apa? Ahabul kalam apa? Ahabul kalam ilallah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Wala yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Enggak apa-apa engkau dahulukan la ilallah dulu, engkau dahulukan alhamdulillah dulu, engkau dahulukan subhanallah dulu. Kalau mau yang biasa lakukan itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tambah la haula. Inna bi kulli tasbihah sadaqah wa kulli takbirah sadaqah wa kulli tahmidah. Ucapan alhamdulillah. Masyaallah. Jadi ucapan alhamdulillah tidak terbatas ketika kita ada nikmat. Jangan hanya kita memuji Allah ketika kita senang. Ya. Jadi ketika kita sedih, ketika kita duka, kita lupa Allah. Tetap alhamdulillah ala kulli hal. Puji syukur pada Allah atas setiap keadaan. Mau kita lagi sedih, lagi sumpek, alhamdulillah. Susah tuh yang begitu tuh. Ya, lagi sedih, nggak dapat jajan dari orang tua, temennya pada jajan, semuanya ngeliatin plastik doang, ngiler kadang. Ya, alhamdulillah. Ya, makanya disebut 3 golongan manusia yang masuk ke surga tanpa adanya perhitungan. Di antaranya alladzina yahmadunallah fi sarra wa dharra. Mereka yang senantiasa memuji Allah baik dalam keadaan suka atau duka. Jadi ya. Wa kulli tahlilah sadaqah, dan setiap tahlil la ilaha illallah sadaqah. Afdalu dzikri ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling utama Allah ucapin la ilaha illallah, dan bisa menghilangkan sumpek dengan kita mengucapkan la ilallah tanpa kita napas. Jangan kelamaan, nggak napas tar. La ilaha illallah, la ilaha, nggak usah digoyang-goyangin. Ya, sekalipun ba'dut turuk ada tariqah mereka goyang-goyangin. Ya, mereka mungkin dari mursyid, terserah mereka. Kalau mereka dapatkan khusyuk, ya, kalau kita tambah pusing jangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya zikir tauhid itu penting, ya, buat iman kita. Iman yazid wa yanqus, ya kan? Apa yang disebut al-iman berapa? Itsnain wa sab'una syu'bah. Ada 72 atau 73 cabang keimanan. Wa afdaluha la ilaha, paling utama iman itu adalah ucapan. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, yang paling sekurangnya mengambil sesuatu yang mengganggu manusia dari jalan. Itu iman paling kuat. Ya, ada Syekh Nawawi itu punya kitab beliau tentang bicara masalah diperincikan masalah iman. Nama kitabnya Syu'batul Iman. Iya. Bukan, beliau bukan, kalau nggak salah bukan beliau tuh. Beliau mensyarahkan itu kitab, namanya Qami'atut Tughyan. Qami'atut Tughyan. Itu menjelaskan tentang masalah iman. Jadi peraturan iman sebanyak 73 itu. Wa amrin bil ma'rufi shadaqatan. Kita perintahkan ma'ruf, meliputi wajib dan sunnah. Meliputi wajib dan sunnah, ini sedekah. Wa nahi an munkar, kita larang dari segala kemungkaran. Masuk di dalamnya haram dan makruh. Jadi ma'ruf itu bisa meliputi wajib dan mungkar itu bisa meliputi apa?
haram dan makruh. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Ya. Dan pun di dalam melakukan hubungan antara suami istri itu juga dikatakan sedekah. Nah, disinilah para sahabat langsung bertanya, "Qalu ya Rasulullah." Kalau yang tadi paham. Nah, ketika disebutkan wa fi bud'i ahadikum, ketika kalian berhubungan kepada istri kalian yang halal, maka hukumnya sedekah. Di situ para sahabat bertanya lagi. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu. Ya Rasulullah, apakah mendatangkan salah seorang di antara kita dari keinginannya, dari syahwatnya, wa yakun lahu fiha ajrun, kok bisa di dalamnya itu jadi pahala? Padahal kan itu mendatangkan syahwat, sesuatu yang mubah. Kayak kita makan, boleh gak? Boleh. Kan keinginan kita. Mau makan, mau enggak jadi masalah. Asal kita nggak jadi mati. Apa hukumnya makan? Nggak wajib. Tapi kenapa jadi wajib? Karena kalau nggak makan, kita bakal mati. Kita nggak minum, asal jangan panas. Iya, minum panas. Bikin kopi jadi. Jadi apa? Mau makan, mau minum, itu mubah-mubah aja boleh. Balik lagi ke niat. Kalau niatnya untuk makan, taat kepada Allah, maka makanannya jadi paha. Apa di Zubat disebutin? Ya, yang hafal Zubat pada kemana ini? Satu orang, dua orang doang. Lakin idza nawa bi aklihil gua li ta'atillahi lahu magad nawa. Lakin idza nawa bi aklihil gua, akan tapi kalau niat untuk makan taat pada Allah. Kayak di antaranya apa? Biografi Al-Imam Sahibu Syi'ib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Tuh yang kakeknya banyak dari kabilah suku Al-Habsyi. Itu beliau itu makannya banyak. Bisa satu nampan sendirian. Tapi malamnya sekurangnya 500 rakaat. Jadi makan yang beliau makan malam untuk qiyamul lailnya sebanyak berapa? 500. Kalau begitu 2 nampan nggak apa-apa udah. Ya, buat 500, buat 1000 rakaat, nggak berhenti. Kalau kita dikit-dikit makan, bukan sedikit makan kita, dikit-dikit makan, dikit-dikit jajan. Mending kalau untuk ibadah, ujungnya nanti tidur, mengantuk. Maka disebut al-bitnah tudhibul fitnah. Perut yang penuh menghilangkan sifat kecerdasan. Karena udah ngantuk tidur. Nah, itu yang ditanya oleh para sahabat, kok bisa begitu? Yang namanya syahwat bisa menghasilkan pahala. Gala, maka beliau mengatakan araitum. Nah, arti araitum di sini akhbiruni, beritahukan kepadaku. Coba, ayo jawab. Nabi bertanya lagi pada mereka. Coba beritahukan kepadaku, coba jawab kalian. Apa? La wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Kalau dia naudzubillah menaruh, ya, dia punya naudzubillah kemaluan itu pada sesuatu yang haram, dia zina dan sebagainya, apakah itu dosa? Maka pasti jawaban sahabat menyatakan, nah, bala, pasti itu dosa. Ya, naudzubillah, dosa besar. Setelah syirik kepada Allah, setelah membunuh manusia adalah perbuatan zina. Inna zunah tashta'il furujuhum nara yaumal qiyamah. Orang yang berzina itu akan menyala-nyala, dia punya kemaluan dengan kobaran api di hari kiamat sampai dia menuju padang mahsyar dan dicemplungkan dalam neraka. Banyak lagi hadis yang menyatakan ancaman bagi mereka yang berbuat zina. Nah, kalau begitu hukumnya apa? Haram nggak? Maka apa? Sebaliknya, kalau memang di mata agama itu menjadi terpuji, menjadi baik, menjadi bagus, maka pun hukumnya bukan jadi haram, tapi jadi ibadah dan juga dapat pahala. Jadi hukumnya dapat pahala.
Yang kalian pikirin jangan begitu deh ya. Yang pikirin kalian itu makan. Udah makan aja. Banyak biar makan. Tapi untuk ibadah. Apalannya, zubatnya bisa 10 bait setiap pertemuan. Orhabiyahnya bisa 15. Johar Tauhid bisa 7 paling kurang. Makan banyak, jajan, nggak apa-apa. Ya. Maka ada dulu itu ya kita belajar selalu ada ungkapan kul akhlak kuli wa'mal amalal wali. Makan seperti kuli. Lihat Husain kalau makan. Kul akhlak kuli, makan seperti kuli. Oh, makannya hitungan detik. Satu piring hitungan detik langsung. Kita ngelihat nasi. Kita lihat lagi, ke yang lain kita lihat lagi udah habis sudah. Kul akhlak kuli wa'mal amalal wali. Beramal seperti makannya apa? Beramal seperti amalnya wali Allah. Belajar, ibadah, terus nggak berhenti. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula jika dia meletakkannya di dalam kehalalan, yaitu yang dipuji dalam agama, kana lahu ajrun, maka adalah untuknya pahala. Rawahu Muslim ya. Sampai situ wallahu alam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.